Selamat malam, Pak Pras dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauren Ardana Putra dengan NIM 2702299264. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sesi 17 dan 18 yang berjudul Big Data, Cloud Computing, dan Location Analytics, Concept and Tools. Learning objektifnya yaitu Definition of Big Data, Fundamental of Big Data Analytics, Big Data Technologies, Big Data Vendor and Platform, Cloud Computing and Business Analytics, Location-Based Analytics for Organization. Big Data. Big Data adalah sekumpulan data berukuran sangat besar, memiliki ragam jenis yang kompleks, dan dihasilkan dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat diproses secara efektif menggunakan sistem manajemen data tradisional. Big data memungkinkan organisasi memperoleh wawasan bernilai melalui analitik lanjutan atau advanced analytic dan teknologi komputasi modern. Tujuan big data adalah mengubah data mentah menjadi wawasan strategis untuk suatu pengambilan keputusan. Relevansinya yaitu fondasi utama transformasi digital di era modern. 5V pada big data, yaitu ada volume, yaitu jumlah data yang sangat besar, mulai dari terabyte hingga zettabyte. Yang kedua ada velocity, kecepatan data dibuat dan diproses, atau bisa dibilang secara real time. Terus yang ketiga ada variety, atau beragam bentuk data, bisa terstruktur, teks, video, atau log. Yang keempat ada veracity, keakuratan dan kualitas data yang dapat dipercaya. Dan yang kelima ada value, nilai bisnis yang dapat diekstrak dari data tersebut. Fundamental of Big Data Analytics. Big Data Analytics adalah proses mengumpulkan, memproses, menganalisa, dan menafsirkan data berukuran besar dan kompleks untuk menghasilkan wawasan strategis yang mendukung pengambilan keputusan. Proses analitik bukan hanya sekedar melihat angka, melainkan siklus end-to-end dari data mentah hingga wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Menggunakan metode statistik, machine learning, dan deep learning. Bisa di sini ada yaitu data analytic life cycle. Yang pertama itu kita menentukan problem definition-nya, yang kedua itu kita mencari datanya atau data collection, yang ketiga itu kita melakukan proses cleaning data, yang keempat itu kita mulai exploratory data analysis, terus yang kelima itu kita mulai advanced analysis modeling atau memilih modelnya, terus yang keenam itu kita bisa visualisasi modelnya, dan yang ketujuh itu kita implementasikan modelnya. Selanjutnya ada jenis-jenis analytics. Yang pertama itu adalah deskriptif. Apa yang terjadi melihat data historis. Yang kedua ada diagnostik. Mengapa terjadi atau mencari akar masalah. Yang ketiga ada prediktif. Apa yang akan terjadi atau proyeksi masa depan. Dan yang keempat ada preskriptif. Apa yang harus kita lakukan atau rekomendasi aksi. Bisa lihat di sini. Semakin ke kanan itu ataupun semakin ke atas itu semakin kompleks. Jadi yang pertama itu ada urutannya descriptive analytics, terus dan yang terakhir ada prescriptive analytics. Selanjutnya ada big data teknologi. Teknologi big data mencakup alat dan platform untuk menyimpan, memproses dan menganalisis dataset yang besar. Contohnya di sini ada yang pertama ada Apache Hadoop atau framework big data untuk penyimpanan terdistribusi atau HDFS, dan pemrosesan batch dengan MapReduce. Yang kedua itu ada Apache Spark, mesin pemrosesan data cepat berbasis in-memory, cocok untuk analitik real-time. Yang ketiga itu adalah NoSQL database, database non-relasional yang fleksibel dan sangat scalable untuk data besar dan tidak terstruktur. Contohnya seperti graph, foto, video, dan lainnya. Selanjutnya itu ada vendor dan platform utama. Di sini vendornya yang pertama ada Google Cloud. Platformnya contohnya seperti BigQuery, Dataflow. Keunggulannya yaitu cepat dan integrasi dengan Artificial Intelligence dan Machine Learning. Yang kedua itu ada AWS atau Amazon. Platformnya contohnya EMR, Redshift, dan Kinesis. Keunggulannya adalah skalabilitas yang besar. Selanjutnya ada Microsoft Azure. Platformnya seperti HD Insight dan Synapse Analytics. Keunggulannya yaitu integrasi dengan sesama produk Microsoft. Yang keempat ada IBM. Contoh platformnya adalah IBM Watson. Keunggulannya terintegrasi dengan Artificial Intelligence. Dan yang terakhir ada Oracle.
Platformnya ada Oracle Big Data Service dan keunggulannya yaitu bagus dalam penggunaan Relational Database Management System. Selanjutnya ada Cloud Computing dan Business Analytics. Cloud Computing adalah penyediaan layanan komputasi melalui internet secara on-demand, mulai dari server, storage, database, jaringan, hingga perangkat lunak dengan model pembayaran sesuai penggunaan. Cloud menawarkan model pay as you go atau memungkinkan bisnis menyewa kekuatan komputasi super hanya saat dibutuhkan untuk memproses data analitik, mempercepat pemrosesan big data, artificial intelligence, dan machine learning tanpa server fisik, memberi skalabilitas tinggi dan biaya lebih efisien, mempercepat transformasi digital bagi perusahaan. Nah, di sini contoh computing itu bisa terjadi di server, storage, mobile, application, database, juga dibagi menjadi hybrid cloud, public cloud, dan private cloud. Selanjutnya ada model-model layanan cloud. Nah, yang pertama itu Infrastructure as a Service atau singkat IaaS. Menyediakan infrastruktur dasar seperti server virtual, jaringan, dan penyimpanan. Contohnya ada Amazon EC2 dan Google Compute Engine. Yang kedua itu ada Platform as a Service atau PaaS. Menyediakan platform untuk membangun dan mengelola aplikasi tanpa mengelola infrastruktur. Contohnya ada Google App Engine dan Azure App Service. Yang ketiga ada Software as a Service atau SaaS. Pengguna langsung menggunakan aplikasi tanpa instalasi lokal. Contoh, Google Workspace, Salesforce, Power BI Cloud. Integrasi Cloud Computing dan Analytic Business. Cloud Computing memberikan berbagai keuntungan strategis dan meningkatkan efektivitas analytics bisnis. Beberapa manfaat utamanya yaitu yang pertama itu skalabilitas elastis. Kapasitas komputasi dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan analisis. Yang kedua ada efisiensi biaya, mengurangi investasi infrastruktur fisik dengan model biaya operasional. Yang ketiga, kolaborasi real time. Akses data bersama dari mana saja untuk kerja sama tim yang lebih cepat. Selanjutnya ada Location Based Analytics for Organization. Location Based Analytics adalah analisis yang memanfaatkan data geospasial untuk menghasilkan wawasan berbasis lokasi seperti pola pergerakan, distribusi geografis, dan titik optimasi. Location Based Analytics menggabungkan data geolokasi, pemetaan digital atau GIS, analitik statistik dan machine learning, dan visualisasi ruang atau contohnya heat map, cluster, dan geomapping. Kenapa sih LBA itu penting? Nah, lebih dari 80% database itu pasti berbasis lokasi. Selanjutnya ada sumber data lokasi itu berasal dari yang pertama ada GPS perangkat mobile, contohnya Google Map, terus yang kedua ada sinyal BTS atau menara seluler, yang ketiga ada Wi-Fi tracking, yang keempat ada sensor IoT, yang kelima ada transaksi digital, yang keenam ada kamera CCTV dan artificial intelligence vision, yang ketujuh social media geolocation seperti Instagram, X, dan TikTok. Dan yang terakhir ada data layanan peta seperti Google Maps, API, dan OpenStreetMap. Selanjutnya ada contoh implementasi dari location based analysis for organization. Yang pertama itu digunakan untuk retail atau bisnis dan bisnis konsumen. Nah, digunakannya untuk menentukan lokasi toko baru atau store placement. Yang kedua, melihat pola kunjungan pelanggan atau heat map. Nah, yang kedua itu digunakan pada logistik dan transportasi. Nah, contohnya itu kita ketika kita pakai apa namanya Transjakarta. Nah, di sini digunakan untuk pelacakan armada real time, prediksi estimasi time arrival dengan kombinasi artificial intelligence, GPS, dan traffic data. Yang ketiga itu digunakan untuk pemerintahan dan smart city. Digunakan yang pertama untuk perencanaan transportasi publik, yang kedua itu analisis kepadatan penduduk, yang ketiga itu pengelolaan bencana banjir, gempa, dan kebakaran. Nah, selanjutnya ini adalah case study atau LBA di dunia nyata pada yang pertama itu ada aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek bisa pakai GoFood, GoMart, dan lain sebagainya. Nah, penggunaannya itu yang pertama menggunakan analitik lokasi untuk mengidentifikasi restoran terdekat dari posisi pelanggan dan memprediksi waktu pengantaran
paling efisien. Sistem memanfaatkan data rute, kepadatan lalu lintas, serta jarak aktual untuk memastikan estimasi waktu tiba yang akurat. Dan yang terakhir, algoritma secara otomatis memilih driver terdekat dengan rute paling efisien sehingga mempercepat proses pemesanan. Nah, selanjutnya ini ada case study dari Alfamart. Nah, pada Alfamart itu, LBA menggunakan data geodemografi, kepadatan penduduk, dan pola mobilitas untuk menilai potensi permintaan di suatu area. Atau gampang ini, si Alfamart itu mencari area-area untuk membangun tokonya. Nah, yang kedua itu memetakan lokasi pesaing serta mengukur daya beli masyarakat guna menentukan wilayah dengan peluang bisnis tertinggi. Nah, ini menentukan kompetitor analisisnya. Dan yang ketiga itu data spasial membantu menentukan titik distribusi dan area pelayanan toko agar stok lebih stabil dan operasional lebih efisien. Nah, ini digunakan untuk optimisasi Alfamart tersebut. Nah, selanjutnya adalah challenges in location-based analytics. Meskipun location-based analytics menawarkan banyak manfaat strategis bagi organisasi, implementasinya tidak terlepas dari sejumlah tantangan teknis dan non-teknis. Beberapa isu penting yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama itu privasi data atau lokasi adalah data sensitif. Yang kedua, penanganan data real-time yang besar. Yang ketiga, integrasi data antar sistem peta dan sensor. Yang keempat, akurasi lokasi bervariasi tergantung perangkat. Yang kelima, risiko bias data berdasarkan wilayah atau perangkat. Yang keenam, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan dari PowerPoint kali ini. Yang pertama, Big Data membantu organisasi mengelola data besar dan kompleks untuk menghasilkan wawasan strategis berbasis data. Yang kedua, teknologi seperti Hadoop, Spark, dan NoSQL memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data dalam skala besar. Yang ketiga, cloud computing memberikan skalabilitas, efisiensi biaya, dan kemudahan pengolahan data untuk analitik bisnis modern. Yang keempat, vendor seperti AWS, Google Cloud, dan Azure menyediakan layanan lengkap untuk big data, artificial intelligence, dan analitik. Yang kelima, location-based analytics memanfaatkan data geospasial untuk memahami pola lokasi dan mendukung keputusan operasional maupun strategis. Dan yang keenam, penerapan big data dan location-based analytics harus tetap memperhatikan privasi, keamanan, serta kualitas data agar hasil analisis lebih akurat dan lebih etis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.